Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung di YouTube channel kami, Sarmila Channel. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi terbaru penyebab bantuan sosial belum cair. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham terkait informasi yang akan kami sampaikan. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan YouTube channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami tentang bantuan sosial yang akan kami sajikan secara gratis. Penyebab bantuan sosial tunai belum cair, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini angkat suara soal penyebab belum cairnya bantuan sosial tunai atau BST sebesar 300.000 untuk periode Juni tahun 2021 dari pemerintah pusat. Menteri Sosial menjelaskan belum cairnya BST sebesar 300.000 dari Kementerian Sosial itu karena masih ada masalah yang harus dibahas di Menteri Keuangan. Risma mengaku belum bisa bicara banyak mengenai kapan bantuan sosial tunai atau BST periode Juni bisa cair lantaran pihaknya belum menerima informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Kata Menteri Sosial, terakhir bantuan sosial sebesar 300.000 itu yang sudah cair periode April, untuk periode Mei dan Juni belum, karena ada masalah dari Kementerian Keuangan. Masalahnya apa? Kami juga masih menunggu kepastian dan informasi resminya. Menteri Sosial memastikan permasalahan yang terjadi di Kementerian Keuangan akan berdampak pada molornya pencairan bantuan sosial sebesar 300.000 tersebut. Kata Menteri Sosial, tentunya ini sangat berdampak karena kami Kementerian Sosial tidak ada anggarannya. Karena untuk 1 bulan pencairan, bantuan sosial tunai sebesar 300 itu membutuhkan anggaran sebesar 3 triliun. Disinggung soal prediksi kapan bantuan sosial tunai sebesar 300.000 itu bakal cair hingga rencana memperpanjang program BST. Risma mengaku belum bisa memastikan hal itu. Kata Risma, jujur ini tidak mudah karena uang yang dikeluarkan sangat besar, 1 bulan itu sebesar 3 triliun. Intinya kami masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Saya belum bisa bicara banyak karena belum ada informasi resminya. Sambil menunggu informasi resmi, apakah bantuan sosial tunai atau BST periode Juni tahun 2021 jadi disalurkan, silakan Anda simak bagaimana cara cek penerima bantuan sosial sebesar 300.000. Untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, masyarakat secara mandiri dapat memeriksanya melalui cekbansos.kemensos.go.id. Nantinya, Anda akan dapat melihat apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai atau tidak. Cara mengecek penerima bantuan sosial tunai sebesar 300.000, yang pertama, buka halaman cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, kemudian masukkan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Yang ketiga, lalu masukkan nama lengkap sesuai KTP. Yang keempat, setelah itu masukkan kode pada kolom. Yang kelima, terakhir klik tombol cari. Nanti akan muncul hasil pada data pencarian berupa alamat penerima, periode bantuan sosial, dan identitas penerima. Sistem akan mencocokkan nama KPM dan wilayah yang diinput dan membandingkan dengan nama yang ada dalam database Kemensos. Proses pencairan bantuan sosial dapat dilakukan melalui bank anggota Himbara seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, serta BTN. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua pendaftar mendapat bantuan sosial secara otomatis dari pemerintah. Setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing. Mekanisme dan syarat itu ditentukan oleh penyelenggara program sesuai variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah terdaftar di DTKS, nantinya bisa diusulkan sebagai penerima program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah.
Adapun cara pencairan bantuan sosial tunai sebesar 300.000, penerima BST sebesar 300.000 akan menerima surat undangan dari pihak pejabat daerah atau dalam hal ini Ketua RT. Dari undangan tersebut, masyarakat akan diarahkan mengambil bantuan sosial ke kantor pos sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Undangan tersebut berisi barkode serta informasi dasar penerima bantuan dan wajib dibawa saat akan mengambil bantuan sosial. Selain surat undangan, penerima bantuan sosial juga wajib membawa KTP atau KK. Setelah menunjukkan undangan dan KTP atau KK, petugas akan melakukan scanning barkode pada surat undangan. Saat sudah selesai, masyarakat akan langsung menerima bantuan sosial tunai sebesar 300.000. Untuk diketahui, saat mencairkan dana bantuan sosial tunai sebesar 300.000, tidak dikenakan potongan apapun. Informasi tentang penyaluran BST senilai 300.000 yang penerima sudah meninggal bisa diwakili oleh ahli waris. Terkait dengan penyaluran bantuan sosial senilai 300.000, ada perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan penerima yang ternyata telah meninggal dunia. Untuk penyaluran BST, Kemensos senilai 300.000 untuk Mei dan Juni tahun 2021. Ahli waris penerima yang meninggal dapat mencairkan bantuan tersebut. Pada penyaluran periode sebelumnya, hal itu tidak bisa dilakukan. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bogor, Sumartini mengatakan, kebijakan tersebut diambil pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pendistribusian BST Kementerian Sosial sebesar 300.000 pada April lalu. Berdasarkan hasil evaluasi pendistribusian BST Kemensos 300.000 April kemarin, diperbolehkannya ahli waris melakukan pencairan, lantaran keluarga yang ditinggalkan tetap memerlukan BST Kementerian Sosial sebesar 300.000 tersebut meski penerimanya meninggal dunia. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi ahli waris saat akan melakukan pencairan BST Kementerian Sosial sebesar 300.000, yang pertama, menunjukkan KTP penerima yang meninggal dunia. Yang kedua, menunjukkan KTP ahli waris yang mewakilkan pencairan. Yang ketiga, melampirkan kartu keluarga. Yang keempat, antara ahli waris dan penerima bantuan sosial Kementerian Sosial harus berada dalam satu KK yang sama. Yang kelima, antara ahli waris dan penerima bantuan sosial Kementerian Sosial tidak boleh berada di KK yang berbeda. Itulah penyebab bantuan sosial belum cair. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share kepada teman-teman kalian agar mereka mengetahui penyebab bantuan sosial belum tunai. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari kami terkait dengan bantuan sosial. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.